Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Pak. Sehat, Bu. Alhamdulillah Bapak sehat hari ini. Alhamdulillah. Silakan duduk, Pak Mar. Terima kasih, Bu. Ya, apa nih Pak Mar? Nampaknya serius banget nih nampak Ibu. Begini, Bu, saya ke ruangan Ibu itu ada sesuatu hal yang saya ingin diskusikan. Apakah Ibu hari ini ada waktu? Kebetulan hari ini Bu tidak terlalu sibuk. Ibu lihat sepertinya ada sesuatu yang mengganggu di pikiran Bapak. Apa yang bisa Ibu bantu nih Pak Mar? Begini, Bu, saya akhir-akhir ini ada sesuatu hal yang terkait siswa. Jadi ingin saya ceritakan ke Ibu terkait permasalahan itu. Dengan senang hati Pak. Apa yang bisa Ibu bantu dan setelah diskusi ini apa yang Bapak harapkan? Saya ingin mendapatkan pencerahan, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi, dan saya harap setelah diskusi ini saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas di kelas. Oh, begitu. Ya. Bisa Bapak ceritakan permasalahannya, Pak? Gini, Bu, di kelas saya kan ada 36 siswa. Saya mengajar kebetulan siswa kelas 10 itu 36. Nah, di antaranya itu, Bu, 5 sampai 8 siswa itu kurang semangat dalam belajar. Padahal saya sudah melakukan refleksi baik saya ataupun siswa di setiap akhir pembelajaran. Nah, namun materi yang saya hadapi ini, Bu, ketika anak belajar, mereka masih asik main sendiri. Bahkan ada yang mengganggu rekan-rekan yang aktif. Seperti itu, Bu, masalahnya. Kurang semangat ya, Pak ya? Betul. Apa kurang semangatnya itu terjadi pada setiap Bapak masuk kelas? Sebenarnya tidak sih, Bu. Hanya beberapa materi saja yang saya temukan seperti ini. Menurut pengamatan Bapak, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Saya belum tahu pasti sih, Bu, apa penyebabnya. Tetapi pada saat belajar, ada beberapa murid itu yang kelihatannya kurang semangat, sehingga anak-anak itu terlihat pasif. Ada pula yang bermain sendiri. Nah, saat anak kurang bersemangat di dalam kelas, bagaimana cara Bapak mengajar di kelas tadi? Pada waktu itu sih, Bu, anak itu saya suruh untuk membuka buku. Setelah saya menampilkan materi secara ceramah. Jadi saya sehari-hari itu memang, Bu, untuk menyampaikan materi itu melalui metode ceramah. Kemudian setelah saya ceramah, saya lanjutkan dengan mengerjakan LKPD yang saya berikan. Seperti itu. Bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Bapak berikan? Kalau respon anak itu, Bu, ada sekitar 10 sampai 11 anak itu pasif dalam mengerjakan LKPD dan mereka kelihatannya kurang bersemangat untuk belajar. Jadi seperti itu ya Pak permasalahannya. Anak-anak tidak aktif pada saat pembelajaran. Nah, saat Bapak mengetahui akar permasalahan tersebut, adakah upaya yang Bapak lakukan? Selama ini, Bu, saya sering mengingatkan, Bu, di kelas, bahkan agar anak-anak itu selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan setiap pembelajaran juga saya mengingatkan untuk kesepakatan kelas seperti selalu aktif, fokus, dan itu sudah saya ingatkan terus-menerus. Sudah diingatkan ya, jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi Bapak sudah bercerita pada waktu pembelajaran, Bapak menggunakan metode ceramah dan sudah menggunakan kerja kelompok. Tetapi Bapak sampaikan tadi masih ada sebagian besar siswa itu tidak aktif, ada juga yang sudah aktif. Mungkin Bapak ingin mencoba metode lain lagi sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi. Memang saya akui, Bu, akhir-akhir ini saya terlalu sibuk dalam hal-hal lain. Saya kurang persiapan yang matang dalam menyiapkan pembelajaran di kelas. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak menerapkan menggunakan metode yang lain yang lebih menantang atau lebih menarik terkait siswa dan bisa menyiapkan media-media pembelajaran seperti Kahoot ataupun Quizizz, sehingga
sangat membantu peserta didik untuk menyerap pembelajaran yang lebih baik. Wah, upaya yang bagus itu Pak, jika ada keinginan untuk mencoba. Mungkin selama ini kan Bapak hanya menggunakan metode ceramah dan anak hanya mengerjakan tugas LKPD sehingga anak merasa jenuh dan kurang memahami materi. Betul ya Bu ya. Mungkin selama ini saya menggunakan metode pembelajaran yang membosankan pada siswa, sehingga siswa belum merasa nyaman ataupun ketika saya menyampaikan pembelajaran itu kurang menarik. Jadi, apa yang akan Bapak lakukan secepatnya? Mungkin dari yang Ibu sampaikan dapat saya simpulkan, yang akan saya siapkan adalah yaitu saya mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sebaik-baiknya, kemudian saya akan menyuguhkan pembelajaran yang menggunakan metode lain seperti PBL, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang baik, bisa menggunakan Canva, Kahoot, ataupun Quizzes, sehingga pembelajaran itu lebih interaktif dengan siswa. Wah, saya sangat salut Pak. Itu merupakan awal yang sangat bagus. Alhamdulillah Bu, syukurlah sekarang saya menjadi lega ini. Setelah berbincang dengan Ibu, saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kalau begitu, setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu, bervariatif, sesuai dengan arahan Ibu tadi, menggunakan metode yang lebih bervariatif, media-media yang lebih menantang dan mengasihkan bagi peserta didik. Dan tidak kalah pentingnya lagi Bu, saya akan lebih membekali diri saya dengan persiapan-persiapan. Kemudian saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri, secara online kan Bu, ataupun dengan adanya MGMP saya bisa bertukar pikiran. Dan saya juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, dengan Bu Yuri juga. Wah, keren sekali. Pasti Bapak mampu melakukannya. Semangat ya Pak. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya akan berusaha terus Bu untuk mewujudkannya. Sukses untuk kita semua ya Bu. Sukses juga untuk Bapak pastinya dan tentunya untuk kita semua. Jadi itu saja yang dapat saya diskusikan hari ini Bu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Sama-sama Pak, Ibu juga terima kasih. Saya lihat Bapak sudah lega dan sudah tidak ada beban pikiran yang Bapak tanggung lagi. Saya bahagia Bu. Sama Bapak bahagia saja, lebih bahagia. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.